Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ravina Safitri dari kelas 4 BPJSD NIM 34301830. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bela negara dan ketahanan nasional. Bela negara dan ketahanan nasional merupakan dua konsep yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat erat, di mana pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari setiap warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisasi, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal, berdasarkan pasal 27 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, masalah bela negara dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Bela negara sendiri memiliki pengertian yaitu upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain itu juga, setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara. Hal ini tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan pasal 27 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi ancaman tentu saja dengan upaya bela negara baik secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Yang pertama, kita akan membahas tentang bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi tentara anggota nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini, pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau RATIH. Program Rakyat Terlatih atau RATIH terdiri dari berbagai unsur, seperti Resimen Mahasiswa atau Menwa, Perlawanan Rakyat atau Wanra, Pertahanan Sipil atau Hensip, Mitra Babinsa, dan Organisasi Kemasyarakat Pemuda atau OKP. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang bela negara secara non-fisik. Bela negara tidak selalu harus berarti memanggul senjata menghadapi musuh atau bela negara yang militeristik. Keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi. Misalnya dengan cara mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. Berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman non-militer, misalnya sukarelawan bencana banjir dan membayar pajak, serta retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Kemudian kita akan membahas tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala macam bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar dan dari dalam, yang langsung dan tidak langsung, membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional.
Ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai strategi, dan ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah suatu bentuk konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagrata. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan Ketahanan Nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagrata, bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur atau Trigata, dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur atau Pancagatra. Trigatra atau 3 aspek merupakan aspek alamiah yang terdiri dari geografi atau alam, demografi atau penduduk, dan kekayaan alam. Sedangkan Pancagatra atau 5 aspek merupakan aspek sosial yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Trigatra dan Pancagatra digabung menjadi Astagratra, yang berarti 8 atau aspek atau unsur. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi kondisi tidak bersifat statis. Ketahanan nasional sebagai strategi. Pengertian ketiga, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagrata, yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Untuk itu, bela negara dan ketahanan nasional harus senantiasa dilaksanakan oleh negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan negara, yakni masyarakat yang adil dan makmur yang tersirat dan tersurat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bela negara dan ketahanan negara memiliki hubungan yang signifikan dalam mewujudkan dan mempertahankan ketahanan negara seperti yang tersirat dan tersurat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.